Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah muta'ala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Kiai Haji Syukran Mahmud, Mukarram Kiai Haji Fitra Asyairi, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sugiarto, juga Ustaz Bazi Ali, Ustaz Imam Abi Syauki, juga ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru. Kita doakan guru-guru kita sehat panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih luar biasa, alhamdulillah, beberapa hari lalu guru kita baru pulang umroh. Fitrah, alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi kata guru saya, orang pulang haji, pulang umroh 40 hari itu masih diikuti malaikat rahmat. Karenanya mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh jamaah yang hadir, dan tak lupa sahibil hajat, Bapak Amsar sekeluarga, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nikah sekarang ini termasuk berani orang, sebab ada RUU KUHP. Jadi nanti nikah itu bukan cuma akad tapi juga buat perjanjian harusnya, biar nggak dipenjara. Ya apa enggak? Tapi belum disahin sih, gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara nikah tentu berkaitan dengan nisa hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ada dalam Al-Quran, nisa hukum harthul lakum, perempuanmu adalah ladang buatmu, perempuan kalian adalah ladang buat kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang disebut ladang itu harus terpenuhi berbagai hal sehingga ladang itu menghasilkan. Kita punya ladang tapi tidak sedikit pun air yang mengalir ke situ, kira-kira ladang kita kering. Makanya kita punya ladang, airin juga, sering-sering diairin gitu. Sering-sering diairin. Sebab kalau nggak sampai diairin, buat puan pada meletak gitu. Hadirin rahmati Allah, ngapa sih kamu yang ngira gitu? Itu yang kita airin aja seminggu, kata Nabi dalam kitab itu dijelaskan. Minimal orang-orang yang usianya di bawah 43 lah, itu kalau bisa seminggu ngairin seminggu 3 kali kalau bisa. Sebab apa? Itu ternyata menambah daripada kesehatan kita dan menambah keharmonisan. Nggak percaya boleh dicoba. Iya.
Nih kadang-kadang sebulan sekali, emang apa? Nggak nyanggup, Ustaz. Sekali goromannya lungsai benar. Ya Allah, jangankan mau bangun narik selimut nggak nyanggup. Nih Masya Allah. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi perlu tadi itu. Maka perempuan perlu diairin. Yang kedua, yang namanya ladang perlu pupuk yang bagus supaya menghasilkan tanaman yang bagus. Mana pupuk yang bagus itu? Diantaranya hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang laki-laki ini kudu ngerti kebutuhan istri. Tidak ada batasan memberikan nafkah berapa, tidak. Apakah sehari 1 juta? Oh jangan, kebanyakan. Emang kita kerja apaan? Apakah sehari 10.000 atau 100.000? Allahumma kira-kira saja. Istri mengira-ngira apa yang kita mampu, dan kita pun mengira-ngira yang kira-kira kita bisa untuk berikan kepada istri. Jangan memaksakan diri. Ada orang yang memberikan pupuk kebangetan banyak, bisa hancur hadirin. Ada orang kebanyakan ngasih uang belanja kepada bini, maksain diri, sampai kadang-kadang memporsir daripada kerjanya di luaran, cari nafkahnya luar biasa, 24 jam nggak ngasoh. Insya Allah kalau yang model begitu paling bertahan sebulan. Sebulan selanjutnya paling nggak struktur. Kenapa? Lu kecapean. Ya benar, yang rahmati Allah. Sebulan kemudian, sebulan selanjutnya mampus nih orang. Udah kecapean. Karenanya ini perlu pupuknya kira-kira. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang yang bekerja ya di dalam memelihara dia punya ladang, maka jangan sampai kemudian ini saat bekerja terlalu banyak bicara, apalagi membicarakan keburukan-keburukan. Maksudnya bagaimana? Dia kerja mulu, dia saat dia kerja diajak ngobrol sama orang, ngobrol, pada akhirnya nggak ada pekerjaan yang dia lakukan, nggak bakal tumbuh. Artinya ladang itu nggak bakal jadi subur, nggak menghasilkan apapun. Saya teringat dengan hadis Nabi, tuba liman bata haja wa asbaha ghazia. Beruntunglah buat orang-orang yang malamnya dapat pahala haji, siang harinya dapat pahala perang fisabilillah. Kila dikatakan man hada, siapa ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang ini yang mereka dapat pahala haji dan pahala perang itu adalah orang yang masturun du'iyari. Pertama, orang yang senantiasa menutup daripada kekurangan-kekurangan pasangan hidupnya. Ya, jangan sampai kemudian muncul kasus ikan asin misalnya. Ya, mau sudah selesai apalagi masih, sudah berpisah apalagi masih, apalagi baru, jangan di ngomongin. Buset, ini gua mau beteng misalnya. Jangan sampai ada sesuatu yang diceritakan kepada orang lain. Ibu-ibu tidak boleh menceritakan, laki gua kagak ada tenaganya pisah, maunya doang gede, baru mulai ya udah tepar nih, nggak boleh. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kalau nyeritain kamarnya itu boleh. Nyeritain kamar gua gatal banget, banyak buat bangsat kali, itu masih boleh. Ya hadirin yang dirahmati Allah, kamarnya gelap dan sebagainya itu boleh diceritakan, tapi berlangsungnya pertempuran itu tidak boleh diceritakan. Paham ya? Paham nih ya? Ini Roman sampai semangat banget kadang-kadang cerita, gua Allah ini gua kalah malah sama gua, tumben-tumbenan gitu. Ya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai menceritakan aib. Ya. Karena bagaimanapun yang tahu itu kan yang berpasangan itu.
laki tahu pasangan bininya bagaimana ya, ada ya Allah, dia cerita sampai kebangetan bisa saja. Ya Allah, gue baru tahu laki gue biji menatu misalnya ya. Nggak ada yang cerita bijinya masalah yang sebelah laki gue ya. Ini jangan diceritain, udah itu mah buat sendiri aja. Hadirin rahmati Allah, ini pakai difoto, diupload di grup. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, mana bijinya singit begitu difoto, ya Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian qani'un bil yasir fid dunya. Kemudian seseorang yang berumah tangga sama seperti orang yang berladang, jangan diporsir. Qani'un bil yasir, merasa puas dengan apapun nanti hasilnya. Begitupun dalam rumah tangga, dikasih berapapun insya Allah harus ridha, senang. Bini senang dapat berapapun, dengan catatan si suami pun harus bijak. Bini tahu betul laki ini punya gaji sebulan 30 juta. Ada nggak yang punya gaji 30 juta? Rasanya kalau ada yang punya gaji 30 juta nggak ngaji di BPH. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dia punya gaji 30 juta sebulan, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngasih bini sehari 10.000. Nah, ini nggak boleh. Harus kira-kira. Bagaimana mungkin seorang istri bakal puas dengan apa yang diberikannya sementara suami ini tidak bijak? Ladangnya harus bagus, si petaninya juga harusnya bijaksana. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kata Nabi, yadkhulu minhum dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Ketika masuk dia senantiasa ketawa, senyum, keluar pun ketawa. Artinya apa? Ketemu bini perlu ada bercanda sekali-kali. Ini Romana kan kita sama temen ngakaknya sampai jadi bener, ya apa enggak tuh? Ya Allah, pengakak jadi pas bininya sampai diem aja. Ada yang begitu ada. Ya, kadang-kadang di rumah di luaran ngakaknya sampai mangapnya sampai gede bener. Tapi pas di rumah, ya Allah, diem aja, takut rupanya sama bininya. Ya, boleh nggak takut tahu? Bila boleh, penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan takut sih sebetulnya, tetapi sayang terhadap istri. Nih, saya sering kali sampaikan, antum membahagiakan istri, antum dilancarkan rizki oleh Allah. Ini pesan yang sangat. Saya senantiasa ada dua yang jadi keramat saya. Pertama, umi saya, karena tinggal satu-satunya. Umi saya itu setiap kali ada persoalan apapun saya sampaikan, kalau memang ada rezeki saya berikan. Yang kedua itu istri saya. Istri saya itu subhanallah, kalau kita senangin istri siapapun ya istri kita senangin, insya Allah itu rezeki makin lancar. Ya hadirin rahmati Allah, jangan bini dibentak-bentak dulu. Ya ntar pas giliran bini bentak-bentak laki bahaya tuh. Ya sebab, tapi lebih banyak bini bentak laki sih gitu ya, sebab banyakan janda sih ya ketimbang duda. Iya apa enggak? Gara-gara lakinya dibentak-bentak mulu kan pada mampus tuh, maka banyakan janda di harus Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira dengan hadirnya kita di majelis walimatul arus ya, dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita ini ada pasangan hidup masing-masing ya, kita punya istri dan kita punya anak. Jadikan rumah tangga kita selalu jadi pengantin baru. Dan duhai senangnya pengantin baru, kayak Syukron kalau nyanyi begitu, duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding di pendaringan. Ya. Jadi hadirin rahmati Allah, diingatkan kita, ayo kita kembali terus perbaharui terus rumah tangga kita. Maaf kalau ukuran nafsu mah jujur saja rumput tetangga lebih hijau. Kalau bicara nafsu mah, tapi lihat kebaikan istri kita. Kita kalau di jalan, ya Allah, yang cakep mah udah banyak, yang lebih cantik daripada bini kita sengengkean.
Ya Allah, punya salwat ambil gue jelek. Ya zaman sekarang kan orang cakep-cakep banget, adalah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi cantiknya orang di luar, bisa nggak dia bikin kopi seenak bikinan istri kita? Belum tentu. Ya. Bisa nggak tuh perempuan yang cantik di luaran itu memahami kondisi kita yang bertahun-tahun selalu dampingi oleh istri kita? Masya Allah. Kadang-kadang kan kita begitu, bini ya, apa yang kita cari itu kadang-kadang cuma bisa ngabisin duit ya, tapi istri kita insya Allah nggak beda. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu, tapi kan ngabisinnya berkah insya Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, juga rumah tangga daripada siapa itu tuh? Ami ya? Hah? Ami Roja, Ami dan Abdul Razak ya, mudah-mudahan ya. Ami Anggraini ini asli orang Betawi, namanya bukan orang Betawi ya. Ami Anggraini mudah-mudahan yang besok menikah dengan Abdul Razak dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Untuk doa nanti Dr. Suyarto kami mohonkan. Itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.